Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Feng Qingcheng memandang para tetua dengan mata memohon dan berkata, tolong percaya pada kita hanya dapat membantu Tan Yun ketika dia membutuhkan bantuan, dengan karakter dan kasih sayang, dia pasti akan menyimpannya di dalam hatinya. Karena Tan Yun adalah orang yang sangat menghargai kasih sayang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, dan ketika Tan Yun kuat, jika kita ingin membantunya lagi, kita tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Dan ketika kesempatan hilang, keluarga Feng, mungkin tidak akan pernah menjadi melawan dinasti suci Huangfu, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar kata-kata itu, para tetua terdiam, dan kemarahan di aula begitu ditekan sehingga sulit untuk bernapas. Feng Qingcheng berkata lagi, Tan Yun bukan orang yang sederhana, dia memiliki ambisi di dunia, dan klan Feng kami tidak memiliki ambisi, hanya ingin mengambil kembali wilayah milik klan Feng kami, itu saja. Dengan kecepatan kultivasi Tan Yun dan kekuatan tantangan lompatan, cepat atau lambat akan mendominasi hukuman surga, adapun klan Feng kami, kita hanya perlu mengambil kembali wilayah kami, adapun siapa yang menjadi penguasa benua hukuman surga, kita tidak peduli, ucap dari Feng Qingcheng. Feng Qingcheng melihat para tetua, masih ragu-ragu, kata-katanya selanjutnya sangat menyentuh hati semua orang. Semua orang, terus terang, saya tidak berpikir kita benar-benar akan membantu Tan Yun kali ini, dengan kecepatan kultivasi Tan Yun, selama gerbang ke alam rahasia tidak rusak dalam 10 tahun, saya khawatir pada saat itu, dia akan bisa mengalahkan musuh yang kuat tanpa bantuan kita. Mari kita bantu dia, terus terang, itu hanya masalah hati, itu saja. Kamu mungkin tidak tahu bahwa usia sebenarnya Tan Yun baru berusia 80 tahun, tetapi 17 tahun yang lalu, dia sudah menjadi Sein Array Master, Sein Artifact Master, Holy Alchemist, dan Sein Talisman, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah mendengar ini, Penatua Agung tampak ngeri dan berkata, apa, bawahan berspesialisasi dalam pemurnian artefak, itu butuh 1000 tahun sebelum menjadi Master Artefak Suci tingkat rendah, namun dia sangat muda, dia setara dengan bawahannya dalam hal pencapaian, ucap dari tetua. Ingat, dia tingkat Master Artefak Sein, ucap dari Feng Qingcheng. Apakah ini benar, ucap dari Penatua Agung mengubah gelombang kekerasan di hatinya. Pada saat ini, Feng Yun berkata, itu benar sekali, ketika Qingcheng dan saya berada di Huangfu Shengzong, ketika kami menyaksikan penilaian Tan Yun sebelum dia menjadi raja, dia menunjukkan keterampilan pemurnian artefaknya, dan dia secara pribadi mengakuinya, ucap dari Feng Yun. Feng Yun perlahan dia bangkit, menghadap para tetua, mengepalkan tinjunya dan berkata, kata-kata Qingcheng adalah kata-kata dari lelaki tua dan patriark, kalian para tetua, pilih sekarang, ucap dari Feng Yun. Ketika para tetua sedikit ragu, tetua pertama bangkit dan berkata, bawahan ini percaya bahwa pemahaman Nona tentang Tan Yun, bawahan setuju, ucap dari tetua itu. Setelah itu, para tetua mengubah hati mereka satu demi satu dan memilih untuk setuju. Oke, Feng Tianlun berdiri dan melambaikan tangannya, sekarang kita bisa pergi dan menuju ke pegunungan hukuman surgawi. Qingcheng, kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam dewa, jangan pergi, dan berlatihlah dalam keluarga dengan ketenangan pikiran, ucap dari Feng Tianlun. Feng Qingcheng dia mengerutkan bibirnya, dan berkata, ayah, putrimu ingin pergi, ucap dari Feng Qingcheng. Feng Tianlun tersenyum dan berkata, Qingcheng, apakah kamu menyukai Tan Yun, ucap dari Feng Tianlun. Tidak, putri tidak menyukainya, ucap dari Feng Qingcheng, dan pipi Feng Qingcheng memerah. Hehehe, oke, kamu tidak suka, ucap dari Feng Tianlun tertawa dan berkata diam-diam dalam hatinya.
Aku mengenal putriku, gadis ini selalu linglung, setiap kali dia menyebutkan Tan Yun, dia akan cerah, bahkan jika dia tidak menyukai Tan Yun, itu pasti kesan yang bagus, ucap dari Feng Tianlun di dalam hatinya. Waktu berlalu, dan 1 tahun lagi berlalu. Di Huangfu Shengzong, di menara suci yang paling indah. Tan Yun yang duduk di lantai 10 dengan lutut disilangkan, telah berlatih selama 370 tahun sejak dia menyelesaikan latihan tubuh kayu Hongmeng, dan akhirnya menyentuh penghalang lapisan pertama dari ranah alam roh. Boom! Dalam sekejap, di atas gunung tempat Tan Yun berada, langit mencapai 80.000 li. Ada angin kencang, awan gelap, dan guntur dan kilat. Jelas, malapetaka hidup dan mati di alam para dewa akan datang. Selama malapetaka itu berhasil, Tan Yun tidak hanya akan menghilangkan domain Hongmeng di kolam roh, tetapi juga 10 jiwa dari domain Hongmeng di kolam rohnya akan bergabung menjadi roh abadi Hongmeng. Mereka yang memiliki roh atau janin abadi, memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, dan pada saat yang sama mereka dapat melepaskan kekuatan domain dengan bebas, sehingga mereka disebut ranah roh atau janin. Misalnya, di alam surgawi Tan Yun, jika Tan Yun ingin menggunakan kekuatan alam Hongmeng, pertama-tama Tan Yun harus memadatkan alam Hongmeng dengan radius ribuan mil, dan kemudian menggunakannya dalam lingkup alam, dan begitu Tan Yun maju ke alam roh, Tan Yun tidak perlu menggunakan alam Hongmeng, dan Tan Yun dapat mengontrol kekuatan alam Hongmeng untuk membunuh musuh. Pada saat ini, setelah pintu menara suci yang dibuka, Tan Yun terbang keluar, pergi ke langit dengan ekspresi bersemangat, berubah menjadi bayangan, dan menembak ke arah pegunungan di kedalaman pintu luar. Awan gelap yang awalnya menyelimuti menara suci mengikuti menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, Tan Yun melintasi kekosongan 200.000 mil, dan berdiri di langit di atas hutan pegunungan. Tan Yun segera melemparkan tubuh kayu Hongmeng, dan tiba-tiba, ukuran tubuhnya melonjak hingga 150 kaki. Tan Yun menatap awan gelap, pupil matanya yang besar mengungkapkan arti dominasi dan jedi, dan nada suaranya sangat marah, kehidupan dan kematian para dewa sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi saya Tan Yun, Anda paling bisa benar-benar menyakitiku, tetapi kamu tidak dapat membunuhku. Aku, Tan Yun, tidak takut pada bencana apapun kecuali bencana hidup dan mati di alam Ascension. Ayo, ucap dari Tan Yun. Tindakan Tan Yun dan ucapan arogan, seolah membuat marah para dewa, tiba-tiba, awan gelap besar yang menutupi bagian atas, seperti gelombang hitam pekat, mulai melonjak. Wow, boom. Dalam sekejap, langit menangis, disertai dengan raungan memekakkan telinga. Bencana logam pertama, seperti pedang besar dengan panjang 100.000 meter, dengan mengejutkan kekosongan runtuh, ditembak jatuh secara vertikal dari awan gelap, dan mengenai dada Tan Yun dengan keras. Bang! Ketika kesengsaraan surgawi Jin Zili runtuh, tubuh Tan Yun yang seperti bukit jatuh secara vertikal ke dalam hutan. Tiba-tiba, tanah retak dan dedaunan beterbangan. Bas! Boom! Boom! Ketika Tan Yun melompat dan baru saja keluar dari hutan lebat, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, 4 kesengsaraan surgawi mendekati Tan Yun satu demi satu. Kekuatan kayu seperti naga Qian. Kekuatan air berubah menjadi puncak es setinggi 10.000 kaki. Kekuatan api seperti pistol setinggi langit. Kekuatan perampokan bumi, seperti gunung coklat, dengan langit yang runtuh, hancur. Hancurkan aku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meraung, gelombang kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga emas panjang, terus mengelilinginya, dengan tubuh yang kuat, untuk secara paksa mengguncang langit dan membiarkan 4 kesengsaraan memukul tubuh satu demi satu. Bang bang bang. Dengan 3 suara keras, 3 kesengsaraan surgawi dari kayu, air, dan api pecah setelah mengenai Tan Yun. Puff! Tan Yun menyemburkan seteguk darah,
dan tubuhnya setinggi 150 kaki jatuh ke hutan seperti meteor emas. Sebelum Tan Yun menabrak hutan, bencana seperti gunung coklat kekuatan bumi telah menabrak dada Tan Yun. Bang! Bagian bawah gunung coklat turun secara vertikal, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dalam radius 10.000 kaki, menghancurkan Tan Yun dengan keras di lantai hutan. Tabrakan. Puncak gunung coklat dari kekuatan bumi, setelah menghancurkan Tan Yun ke tanah, runtuh dengan keras, tetapi badai sisa kekuatan yang kuat menyapu ke sekeliling dengan kecepatan cahaya, merobek 100 mil berkeping-keping. Setelah hutan, itu akan benar-benar menghancurkan puncak 40.000 kaki di semua sisi. Pada saat berikutnya, Tan Yun yang wajahnya terdistorsi, bangkit dari tanah ke langit dengan awan debu, dan berdiri di langit. Boom! Langit bergetar, angin bersiul, dan ada celah-celah angkasa besar yang panjangnya ratusan mil. Ketika mereka mekar dari langit, kekuatan angin dan guntur, kekuatan waktu, kekuatan ruang, dan kekuatan maut dari perampokan, itu turun dari awan gelap dan menelan Tan Yun. Itu juga agung dan menakutkan, menelan langit sejauh ribuan mil. Bang bang bang. Dalam suara keras yang membosankan, satu demi satu kesengsaraan surgawi datang, dan setelah mengenai Tan Yun, itu runtuh. Puf puf. Tan Yun bahkan memuntahkan 3 suap darah, dan ditembak ratusan mil jauhnya dari langit, menembus 6 puncak seperti bola meriam. Ketika Tan Yun tertanam di Gunung Xiongfeng ke-7, suara siulan seperti hantu dan serigala melolong, mendatangkan malapetaka di dunia. Segera setelah itu, aura kuat dilepaskan dari awan gelap, menyelimuti gunung 60.000 kaki, ke tempat Tan Yun berada. Seluruh gunung tidak tahan dengan tekanan nafas, sehingga meledak, mengubur Tan Yun dalam-dalam. Raungan keras datang dari gunung yang runtuh. Tabrakan, puing-puing memercik, darah mengalir dari sudut mulut Tan Yun, dia naik ke langit, dan berdiri di langit lagi. Tan Yun menatap awan gelap, fitur wajahnya bengkok, dan dia memancarkan senyum iblis, kesengsaraan agung primordial terakhir sudah berakhir. Selama aku berhasil melampaui kesengsaraan, aku akan mengambil langkah besar dari bulu-bulu naik. Ayo, aku Tan Yun tidak sabar, ucap dari Tan Yun. Setiap kalimat Tan Yun penuh dengan kemarahan dan kedinginan. Bas. Awan gelap bergetar, seperti ombak yang mengamuk bergulir liar, itu samar-samar terlihat, kekuatan 11 atribut, seperti ular piton raksasa yang luar biasa berlayar di lautan awan bergabung, dan dalam sekejap mata, berbalik menjadi kekuatan seperti malapetaka Hongmeng sepanjang 1000 kaki. Ini adalah bencana yang paling kuat dan terakhir. Penggarap dengan atribut yang berbeda akan mengalami bencana yang berbeda ketika mereka melintasi alam dewa kehidupan dan kematian. Boom! Tiba-tiba, perampokan terakhir yang berisi kekuatan 11 atribut, saat ia keluar dari awan gelap, sisa-sisa yang kuat membuat langit dengan radius 10.000 mil retak. Pada saat ini, langit dengan radius 10.000 mil seperti cermin pecah, yang mengejutkan. Dan itu memberi orang semacam ketidakberartian ketika seorang kultivator menghadapi surga yang perkasa. Kesengsaraan surgawi Hongmeng, yang sekuat penjara, menukik ke bawah, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tertelan sebelum dia bisa bereaksi. Waktu tampak membeku pada saat ini, saat berikutnya, ketika kesengsaraan surgawi Hongmeng menghilang, Tan Yun yang 7 lubangnya berdarah dan dipenuhi memar, terus memuntahkan darah, dan merasakan angin puyuh darah, jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke kerikil tanpa bergerak. Jika Anda bisa melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa organ dalam Tan Yun penuh dengan retakan, dan dia telah menderita luka berat. Pada saat ini, awan gelap sedikit bergetar, dan seberkas cahaya yang memancarkan nafas kehidupan jatuh ke tubuh Tan Yun dari awan gelap. Segera, tubuh bekas luka Tan Yun mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Ini adalah hadiah yang diberikan oleh hukum surga setelah pembudidaya kesempurnaan agung dari alam dewa telah berhasil melewati bencana. Sementara cedera Tan Yun pulih dengan cepat, tirai cahaya alam primordial di kolam rohnya menghilang dengan cepat. Kemudian, 10 jiwa alam primordial di kolam roh mulai tumpang tindih dan dengan cepat berubah menjadi roh abadi yang persis sama seperti Tan Yun. Plasenta Hongmeng Immortal duduk berlutut di Tan Yun, dan gerbang batu putih seperti mimpi berkedip dari sekitar Immortal Hongmeng. Immortal Hongmeng tampaknya tertanam dalam bingkai. Gerbang batu putih halus ini adalah proyeksi gerbang dunia peri. Ketika kultivator dipromosikan ke alam roh, itu akan muncul, yang berarti bahwa setelah kultivator dipromosikan ke alam kenaikan di masa depan, ia memiliki kualifikasi untuk membuka gerbang dunia peri dan naik ke atas. Sesaat kemudian, Tan Yun benar-benar utuh, dan tubuhnya kembali ke ukuran normal. Segera, dia naik ke langit dan mengenakan jubah ungu dengan kecepatan tinggi, lalu terbang melintasi kehampaan dan mendarat di puncak menara suci yang sangat indah. Sekarang, dengan promosi Tan Yun ke ranah pertama, dia memiliki kemampuan untuk membuka lantai 11 dan 12 dari menara suci yang sangat indah. 1 hari berkultivasi di lantai 10, sama dengan setengah tahun berkultivasi di luar. 1 hari berkultivasi di lantai 11 sama dengan 7 bulan di luar, 1 hari berkultivasi di lantai 12 setara dengan 8 bulan. Tan Yun mengatur agar kera iblis pembantai surga, yang akan menyentuh penghalang tahap pertumbuhan tingkat ke-9, untuk memasuki kultivasi lantai 11. Biarkan singa dewa naga emas dan naga iblis, yang sudah berada di tahap bayi tingkat 9, masing-masing memasuki lantai 10 dan 9. Raja singa dingin pelangi darah, Raja kelabang haus darah, Raja elang ungu penghancur jiwa, Raja beruang panjang Tian Luo, Raja burung merah Suzaku, Raja buaya harimau Panlong memasuki lantai 8, lantai 7, lantai 6, lantai 5, lantai 4, 3 lantai. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki lantai 12 dan mulai mundur dan berlatih. Saat berkultivasi, indera spiritualnya menyelubungi gerbang alam rahasia yang terus-menerus dibombardir, sehingga ketika gerbang alam rahasia dilanggar, ia dapat menemukannya tepat waktu. Tidak ada waktu di menara, Tan Yun seperti patung batu tak bernyawa, duduk bersila dan tak bergerak. 400 tahun kemudian, Tan Yun yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, tapi dialah yang menyentuh penghalang lapisan kedua dari alam roh. Mulai sprint penuh ke ranah. Embrio abadi kedua Hongmeng, kumpulkan, ucap dari Tan Yun. Segera, kekuatan domain dari 11 atribut tiba-tiba mengalir keluar dari kolam rohnya, dan kemudian, kekuatan 11 domain perlahan menggeliat dan menyatu untuk membentuk salib yang samar-samar, dan sosok berkaki muncul. Kemudian sosok ini, dengan kecepatan yang tak terlihat di Lingqi, membutuhkan waktu 50 tahun penuh untuk menjadi jelas, membentuk penampilan Tan Yun. Itu berarti embrio abadi Hongmeng, atau roh abadi Hongmeng kedua berhasil diturunkan, dan Tan Yun memasuki ranah-ranah alam roh tingkat kedua. Kemudian Tan Yun tidak langsung mempraktekkan tubuh hegemoni Hongmeng, melainkan memilih mundur lagi. Tidak ada tahun di pegunungan, dan sudah ribuan tahun di menara. Ribuan tahun kemudian, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan aura tirani tingkat keempat dari alam roh memancar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di menara besar runtuh. Hahaha, ahahaha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, saat aku naik ke tingkat keempat alam roh, aku melihat orang-orang tua di luar gerbang alam rahasia, siapa yang bisa menjadi lawanku, ucap dari Tan Yun. Berada di sisi yang aman ketika Tan Yun hendak melanjutkan retretnya, dia mengerutkan kening, melalui pengetahuan spiritualnya, dia menemukan bahwa formasi pertahanan 12 naga cincin di gerbang dunia rahasia mulai berkedip, dan gerbang-gerbang dunia rahasia mulai berkedip. Alam rahasia terlihat samar-samar,
ditutupi dengan retakan tipis. Tan Yun berpikir dalam hati, pada tingkat ini, akan memakan waktu paling lama setengah tahun sebelum gerbang ke alam rahasia akan dihancurkan. Sepertinya aku meremehkan kelompok orang tua ini, mereka hanya menyerang kurang dari 12 tahun di dunia luar, dalam setengah tahun, mereka akan menerobos pintu. Setengah tahun di luar, 120 tahun di menara, cukup bagi saya untuk mengolah badan air Hongmeng untuk sukses kecil, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke pusat Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual, berdiri di langit di dunia Hongmeng. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat keempat dari ranah roh, dia belum berlatih tubuh hegemoni Hongmeng, oleh karena itu, dia sekarang memiliki 4 kesempatan untuk memanipulasi cairan surgawi Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya. Dan saat dia dipromosikan ke badan air Hongmeng urutan ke-9, dia bisa mengendalikan 90 cairan surgawi Hongmeng setiap saat. Badan air Hongmeng mengacu pada kulit seluruh tubuh, daging, tulang, meridian, organ dalam, dan panca indera. Menyelesaikan penempaan kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh berarti bahwa pelatihan pada tahap awal dari urutan ke-9 selesai. Setelah tulang dan meridian seluruh tubuh ditempa, itu berarti kultivasi tahap awal Orde ke-9 selesai, dan tahap Master Orde ke-9 dimasukkan. Badan air Hongmeng urutan ke-9 lebih keras daripada badan emas Hongmeng, dan juga lebih fleksibel daripada badan kayu Hongmeng. Setelah dilatih, tubuh Tan Yun akan berubah bentuk seperti aliran air keemasan, tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga membuat musuh sulit untuk melawan. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya menjadi penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menghadap ke cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan, dan berkata dengan tegas, "Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang lebih kuat, telanlah untukku," ucap dari Tan Yun. Segera, 360 cairan primordial seperti naga naik dari permukaan cairan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi jejak cairan primordial. Dan tiba-tiba, rasa sakit menembus jauh ke dalam sumsum tulang, membuat fitur wajah Tan Yun berubah, mengerikan seperti hantu, dan berkeringat seperti hujan. Setelah 100 tahun di menara, Tan Yun akhirnya memurnikan cairan ilahi Hongmeng, dan air Hongmeng. Tubuhnya memasuki tahap kecil tingkat ke-9, itu memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak sudo abadi tingkat rendah dengan tangan kosong. Nilai senjata ajaib di benua hukuman surgawi dibagi menjadi senjata roh, alat harta karun, artefak subzun, artefak yang mulia, artefak subsein, artefak suci, artefak subsian, dan artefak abadi. Tan Yun tahu bahwa artefak abadi yang disebutkan oleh para biarawan di benua hukuman surgawi bukanlah artefak abadi yang nyata, paling-paling itu hanya bisa dianggap sebagai artefak sudo abadi. Di benak para pembudidaya daratan, artefak sub-abadi atau artefak abadi di benua hukuman surgawi hanyalah nama yang dilebih-lebihkan. Sebenarnya mudah untuk dipahami, karena masih banyak orang di daratan yang mengklaim bahwa pedang mereka adalah pedang ilahi. Sebenarnya, pedang ilahi macam apa itu? Hanya berbicara tentang kekuatan tubuh fisik, dan melihat ke alam fana yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Jika Tan Yun adalah yang kedua, tidak ada yang akan berani menyebut dirinya yang pertama. Ketika kekosongan itu seperti riak air, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 200 kaki. Tan Yun masih kuning keemasan, dan meskipun dia besar, dia terlihat sangat terkoordinasi. Tan Yun melambaikan tangannya, boom. Saat pintu menara terbuka, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tetapi ketika Tan Yun melihat tubuh emasnya setinggi 200 kaki, tiba-tiba berubah menjadi arus emas sepanjang 500 kaki, menghancurkan kehampaan, dan setelah terbang keluar dari gerbang menara, itu mengalir ke hulu menuju langit lagi, bernafas, memanjat, untuk 8.000 li di kekosongan.
Kemudian aliran air emas dengan cepat berubah menjadi Tan Yun dengan ketinggian 200 kaki. Om, rambut Tan Yun beterbangan, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit, melewati lapisan awan. Dan dengan cepat melampaui 18 juta mil kehampaan, dan kemudian dengan cepat menembus 20 juta mil. Pada akhirnya, kesadaran spiritual Tan Yun berhenti ketika berada di 30 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, alam biasa dari tingkat keempat kekuatan besar, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 18 juta mil, tingkat kelima adalah 20 juta mil, tingkat keenam adalah 22 juta mil. Wilayah tingkat ketujuh adalah 25 juta mil. Wilayah tingkat 8 adalah 28 juta mil. Wilayah tingkat ke-9 adalah 31 juta mil. Dan kesempurnaan dan kekuatan besar dari alam roh, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 35 juta mil. Pada saat ini, itu berarti jiwa Tan Yun begitu kuat sehingga mendekati tingkat ke-9 dari alam roh. Oke, sangat bagus, ucap dari Tan Yun tersenyum puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ukuran aslinya, dia mengenakan jubah putih. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, mengambil langkah ringan, melintasi kekosongan 8.000 mil, dan muncul di puncak gunung. Tan Yun berkata dengan keras, "Keratua, pria besar, naga iblis, dan 6 raja klan, saatnya untuk keluar dan bekerja dengan sekelompok abadi di luar gerbang alam rahasia," ucap dari Tan Yun. "Gaga, baik tuan," ucap dari kera iblis menyeringai. Sekarang kera iblis pembantai surga telah melewati tahap pertumbuhan tingkat ke-9 dan memasuki tahap dewasa dari tahap awal tingkat ke-9 sebelumnya, ia secara samar-samar telah menyentuh penghalang periode kesusahan tingkat ke-9. Singa naga emas dan naga iblis, semuanya telah maju ke tahap pertumbuhan tingkat ke-9, karena umur binatang buas cukup lama. Setelah mencapai masa bayi tingkat ke-9, waktu yang dibutuhkan untuk maju ke alam jauh lebih lama. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Kelabang yang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Burung Merah Suzaku telah dipromosikan ke tahap bayi tingkat ke-9. Dan Raja Beruang Naga Tian Luo menunjukkan bakat luar biasa dan memasuki tahap bayi tingkat 9. Hanya Raja Buaya Harimau Panlong yang sekarang berada di masa kesusahan tingkat 8. Menurut pendapat Tan Yun, keratua itu sudah cukup untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan tingkat atas dari alam roh. Pria besar itu setidaknya bisa dibunuh, kultivator tingkat 8 dari ranah roh domain biasa, Moer dapat membunuh kultivator tingkat ke-7 di domain umum. Dan 6 raja klan yang mempraktikkan sutra hati binatang batian, yang dianugerahkan oleh Tan Yun, di hadapan kekuatan besar tingkat pertama hingga ketiga dari alam roh, dapat dibunuh sebanyak yang mereka inginkan. Selain Raja Buaya Harimau Panlong, 5 raja klan lainnya memiliki kemampuan untuk membunuh 4 kekuatan utama dari alam roh biasa, dan juga memiliki kekuatan untuk melawan 5 kekuatan utama dari alam roh yang sebenarnya. Dan Tan Yun yakin bahwa sekarang dia dapat dengan mudah membunuh kultivator tingkat ke-7 dari alam roh, kecuali pihak lain juga memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tidak diragukan lagi, dengan peningkatan dramatis dalam kekuatan Tan Yun dan 9 binatang, kekuatan tingkat atas Huang Fu Shengzong telah meningkat pesat. Tan Yun melirik ke 9 binatang, dan berkata dengan ekspresi mendominasi, "Ikuti aku keluar dari alam rahasia untuk membunuh musuh. Berjuang untuk tidak membiarkan siapapun pergi," ucap dari Tan Yun. 9 binatang berkata serempak, "Bawahan patuh," ucap dari para binatang. Pada saat yang sama, di luar gerbang alam rahasia, di langit, ada total 82 orang dari 4 kekuatan utama, klan batu, Nangong Seng Chao, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi. Kecuali Zugeyu, yang merupakan kesempurnaan agung alam dewa, 81 orang lainnya semuanya adalah alam roh.
Di antara kekuatan yang ada, Ruyan Gao Xianyu adalah yang terkuat, yang berada di tingkat ketujuh, kemudian diikuti oleh Si Po Tian. Sisanya adalah semua orang dari alam tingkat pertama hingga kelima. Bang bang bang. Gerbang alam rahasia bergetar hebat, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan tirai yang menyelimuti gerbang alam rahasia, seperti api unggun yang bergoyang, sepertinya padam kapan saja. Hahaha, Si Po Tian tertawa dengan marah, dan berkata, gerbang menuju alam rahasia akan segera rusak. Tan Yun, dengarkan kau bajingan, patriark ini ingin seluruh nyawa Huang Fu Shengzong dikuburkan bersama istri dan anakku, ucap dari Si Po Tian. Lalu setelah itu, tiba-tiba, suara yang akrab dan mencibir datang dari pintu alam rahasia. Si Po Tian, Anda tidak perlu mendobrak gerbang alam rahasia. Hari ini saya ingin melihat, kamu yang akan membunuhku, untuk membalaskan keluargamu, atau aku yang akan mengirimmu untuk menemui Yin Yu Huang dan Si Wan Ruo, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, bang, dengan suara keras, pintu yang semula retak ke ranah rahasia meledak. Hei, ketika Si Po Tian tertegun sejenak, aliran air keemasan mengalir keluar dari gerbang alam rahasia yang berubah menjadi langit yang penuh puing-puing, dan dalam sekejap melewati ribuan mil kehampaan, muncul di depan Si Po Tian, dan berubah menjadi Tan Yun dengan tinggi 200 kaki. Lapisan keempat alam roh, bagaimana ini mungkin, dan bagaimana tubuhmu bisa berubah, mengapa kecepatanmu lebih cepat dari patriark ini, ucap dari Si Po Tian berteriak ngeri. Si Po Tian ketakutan, dan berkata lagi, semuanya, lari kita bukan lawan Tan Yun, ucap dari Si Po Tian. Si Po Tian berteriak sambil mengorbankan perahu roh artefak sub-abadi tingkat tinggi, dan setelah naik perahu roh, dia berlari ke arah di luar pegunungan hukuman surga. Dia takut, benar-benar takut. Dalam pengetahuannya, lebih dari 12 tahun yang lalu, Tan Yun yang berada di tingkat ke-8 dari alam dewa, tidak dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya hanya dengan mundur. Dia sebelumnya percaya bahwa tidak peduli seberapa menantang Tan Yun, dia tidak akan dipromosikan ke ranah pertama dari alam roh, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Tan Yun tidak hanya akan dipromosikan, tetapi juga memasuki ranah keempat. Pada saat ini, para penyembah dinasti suci Nangong, klan batu, sekte abadi-abadi, dan para kultivator dari alam roh dari domain istana jiwa abadi benar-benar ngeri. Termasuk Ruyan Gao Xian, yang berada di tingkat ke-7 alam roh, juga sama. Hati Ruyan Gao Xian berubah menjadi kekerasan, dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh Tan Yun muncul dalam bentuk arus emas, dan kecepatan terbangnya bahkan 3 poin lebih cepat dari dirinya. Ruyan Gao Xian berteriak dengan cemas, semuanya, menyebar dan lari untuk hidupmu, ucap dari Ruyan Gao Xian. Sambil berteriak, dia melarikan diri menuju kedalaman pegunungan hukuman surga. Kekuatan lain juga ingin bubar dan melarikan diri untuk hidup mereka. Orang tua, aku melihat kemana kamu pergi, ucap dari kera iblis. Raungan mengguncang langit, dan kera iblis pembunuh langit berubah menjadi sinar ungu hitam yang langsung menembus langit selama puluhan ribu mil, dan muncul di atas kepala Ruyan Gao Xian, kemudian mayunkan tongkat dengan lembut. Tidak, Ruyan Gao Xian meraung serak, serangan kera iblis pembantai surga begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan terkena tongkat. Bang! Ruyan Gao Xian berubah menjadi daging dan darah. Tan Yun, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan kera rohmu berhenti, ucap dari 7 roh abadi. Ruyan Gao Xian terbang keluar dari mayat dan berteriak ngeri. Kera tua, jangan dengarkan omong kosongnya, bunuh dia untukku, ucap dari Tan Yun berkata dengan tajam, dan kera iblis pembantai surga mengayunkan tongkatnya untuk membunuh 7 roh abadi Ruyan Gao Xian. Tan Yun, kamu sama sekali tidak tahu kekuatan sekte abadi-abadiku, tunggu saja, Wu Ji, ingatlah untuk membalaskan dendam Gao Zu, ucap dari roh abadi Ruyan Gao Xian.
Suara itu tiba-tiba berhenti, Ruyan Gaoxian berteriak dengan marah, dan 7 janin abadi dimusnahkan oleh kera tua. Sebelum Tan Yun bergegas keluar dari gerbang alam rahasia, karena Ruyan Wuji dan Zhuge Yu memiliki alam terendah, dan keduanya memiliki identitas khusus, keduanya menjauh dari gerbang alam rahasia sejauh ribuan mil untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, kesadaran spiritual Ruyan Wuji menyelimuti Ruyan Gaoxian, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menangis, dan berkata, "Gaosu, jangan khawatir, Wuji pasti akan membalaskan dendammu," ucap dari Ruyan Wuji. Dan Zhuge Yu yang berada di sampingnya, juga memiliki mata merah. Dia melihat bahwa leluhur dari alam roh tingkat pertama hingga kelima dari domain Istana Jiwa Abadi, diusir dari alam rahasia Huangfu satu demi satu oleh naga iblis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya next di episode berikutnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.